Hai, saya Tommy Kamihardja. Anda sedang menyaksikan video-video pembelajaran dalam channel saya. Video kali ini saya akan menyajikan materi statistika dasar dengan tema penyajian data hasil penelitian. Jikalau kita berbicara mengenai penyajian data itu adalah mekanisasi yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numerik agar mudah dibaca. Siapa yang membaca? Yang membaca adalah pihak lain, tentunya yang ingin melihat hasil penelitian yang Anda lakukan. Tujuan dari penyajian data ini antara lain yang pertama adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, tujuannya adalah data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Tujuan yang ketiga adalah memudahkan dalam membuat analisa data. Dan tujuan yang keempat adalah membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Itu adalah tujuan dari penyajian data. Ada 4 cara dalam penyajian data yang perlu Anda ketahui pada saat Anda memiliki data penelitian. Yang pertama, Anda bisa sajikan data penelitian Anda dengan cara atau bentuk atau penyajian data secara narasi. Yang kedua adalah dengan cara tabel. Yang ketiga dengan cara grafik atau diagram. Yang keempat gambar atau foto. Kita bahas satu persatu ya. Penyajian secara narasi atau tulisan itu adalah penyajian data dalam bentuk kalimat-kalimat atau tulisan untuk menerangkan kumpulan data yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk data yang jumlahnya kecil atau sedikit dan memerlukan suatu kesimpulan sederhana. Oleh karena itu, kemampuan metode penyajian ini sangat terbatas. Yang kedua, penyajian secara tabel. Penyajian secara tabel adalah penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Suatu tabel yang baik terdiri dari yang pertama, nomor tabel, judul tabel, badan tabel, dan keterangan atau catatan kaki. Berikut adalah contoh penyajian secara tabel. Penyajian selanjutnya adalah penyajian data secara grafik atau diagram. Penggunaan grafik atau diagram biasanya dilakukan untuk tujuan yang pertama, membandingkan beberapa variabel atau beberapa kategori dalam variabel berdasarkan waktu atau tempat yang berbeda. Tujuan yang kedua adalah meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu atau time series. Yang ketiga, memperlihatkan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih seperti tabel. Pada grafik juga ada nomor grafik, judul grafik, dan catatan kaki. Berikut adalah contoh dari penyajian data secara grafik atau diagram. Jenis penyajian secara grafik atau diagram yang pertama adalah ada grafik batang atau biasa disebut bar diagram. Ada 2 jenis grafik batang, yaitu yang pertama histogram. Anda pasti sering ya mendengar istilah ini ya. Histogram di mana batang-batang disusun berimpitan satu dengan yang lainnya tanpa ruang antara yang merupakan data kuantitatif yang kontinu dalam bentuk distribusi frekuensi. Yang kedua adalah poligon. Poligon itu di mana titik tengah dari puncak setiap batang dihubungkan oleh suatu garis. Berikut adalah contoh dari grafik batang ya. Selanjutnya adalah jenis penyajian secara grafik atau diagram
Yang kedua, grafik lingkaran atau diagram pie atau pie chart. Kalau Anda melihat di Excel atau Office, grafik diagram lingkaran atau diagram pie biasanya disebut pie chart. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran di mana frekuensi variabel yang dilukiskan sesuai dengan luas atau jumlah derajat dalam lingkaran tersebut. Biasanya grafik lingkaran ini bisa berdasarkan derajat atau persentase. Umumnya grafik ini digunakan untuk menarik perhatian, terutama untuk presentasi secara oral ya, atau presentasi secara langsung kepada pihak-pihak yang memang Anda sedang lakukan presentasi kepada pihak tersebut. Untuk memaksimalkan penggunaan diagram lingkaran, jumlah komponen dari suatu lingkaran sebaiknya tidak lebih dari 10 buah. Jadi kalau misalnya kalian atau Anda membuat diagram lingkaran, jangan sampai lebih dari 10 item atau 10 buah ya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa 6 itu sudah maksimal lah gitu ya. Nah, berikut adalah contoh diagram lingkaran. Di sini bisa kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 bagian. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 10 ya. Yang ketiga adalah diagram garis, di mana informasi digambarkan dalam bentuk garis pada bidang satu sumber tegak. Garis bisa dalam bentuk tunggal, ganda, maupun majemuk. Grafik garis sangat tepat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan atau perkembangan variabel yang bersifat serba terus atau kontinu ya. Nah, seperti ini contoh diagram garis ya, dia terus ya tumbuh atau kontinu walaupun pertumbuhannya naik atau pertumbuhannya menurun gitu ya. Yang keempat adalah grafik pencar atau scatter plot. Grafik pencar dihasilkan dari titik koordinat XY dan merupakan grafik korelasi atau kecenderungan karena digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berpasangan. Titik-titik pada scatter menunjukkan pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Grafik pencar biasanya digunakan jika datanya besar. Ini adalah contoh dari grafik pencar atau scatter plot. Yang kelima adalah grafik peta atau map diagram. Grafik ini digunakan untuk memperlihatkan perbedaan situasi atau kondisi area dalam suatu wilayah yang digambarkan dengan menggunakan warna. Penggunaan peta biasa digunakan untuk data deskriptif. Seperti ini contohnya. Kemudian jenis penyajian dalam bentuk gambar atau foto. Jenis penyajian ini biasanya digunakan ya, gambar atau foto ini untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual. Umumnya dilakukan terhadap penelitian kualitatif dengan jumlah unit penelitian yang terbatas. Namun tidak menutup kemungkinan juga digunakan untuk data kuantitatif. Sangat cocok untuk penelitian eksperimental atau untuk presentasi data dalam bentuk kasus. Saya berikan contoh gambarnya. Untuk penyajian data bentuk gambar atau foto seperti hasil USG, ronsen dan seterusnya. Baik, saya rasa Anda cukup mengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Tommy Kamiharja. Sampai jumpa.